Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue akan membahas konferensi pers Michael Carrick sebelum Manchester United ini akan berhadapan dengan Everton ya. Pertandingannya sendiri ini akan berlangsung hari Senin malam waktu Eropa. Berarti hari atau bertanding di Indonesia itu hari Selasa dini hari sekitar jam 3 waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti biasa juga gue akan ke kolom atau gue akan ke Manchester Evening News. Gue sudah bikin gue sudah bikin preview pertandingannya ya. Dan ya, gue akan membahas dari media yang biasa gue angkat ketika Manchester United ini ataupun melakukan konferensi pers kali ini, Manchester Evening News. Ini menarik ya sebenarnya. Biasanya sih agak lebih, atau yang dilakukan kali ini sebenarnya agak lebih awal, karena gue tadinya memperkirakan konferensi pers sendiri ini akan dilakukan hari Sabtu, tapi ternyata ini dilakukan hari Jumat ya, waktu Eropa. Nah, Manchester United sendiri menurut gua ya punya kepentingan bertandang menghadapi Everton untuk bisa meraih hasil positif, untuk bisa meraih kemenangan. Dan ini akan dibahas juga oleh Michael Carrick, termasuk juga misalnya siapa-siapa saja yang absen, siapa-siapa saja yang tersedia. Dan yang menarik juga gue nantikan apa nih tanggapan dari Michael Carrick terkait dengan komentar dari Jim Ratcliffe yang kontroversial tersebut ya. Oke, langsung saja. Pertama, nah bener, kalau ambil dari Manchester Evening News ini, pertama yang dibahas adalah statement dari Jim Ratcliffe. Seperti gue katakan, ini tidak mungkin tidak mungkin tidak dibahas lah oleh media di Inggris. Dan ternyata betul, terkait komentar Jim Ratcliffe terkait dengan keimigrasian, Sir Jim telah membuat pernyataan yang dikatakan oleh Michael Carrick. Sir Jim telah membuat pernyataan dan kemudian klub juga telah membuat pernyataan. Bukan hak saya untuk menambahkan sesuatu. Saya telah berada di klub ini selama bertahun-tahun dan kami memberikan dampak besar secara global dalam berbagai cara dan kami bertanggung jawab atas hal itu. Sebagai pemain, anggota staf dan pendukung, saya pikir kami sangat bangga dengan lingkungan dan budaya yang kami miliki di klub ini. Kesetaraan, keberagaman, dan rasa hormat satu sama lainnya adalah hal yang kami coba terapkan setiap hari. Saya telah berkeliling dunia dan saya tahu apa arti klub ini bagi banyak orang. Kami sepenuhnya menyadari tanggung jawab ini dan mencoba untuk melaksanakannya setiap hari. Kami memiliki tim yang kuat, para pemain, staf di dalam dan juga di luar klub. Dalam klub, kami selalu berkomunikasi dan berusaha saling mendukung sebisa mungkin. Semangat para pemain sangat bagus, kami telah beristirahat sejenak dan itu penting untuk menyegarkan diri. Kami telah menarik napas dalam-dalam setelah waktu singkat kebersamaan kami. Kami berusaha mencerna semuanya, kembali dan fokus pada langkah selanjutnya. Saat ini kami menantikan pertandingan berikutnya. Kami di sini untuk saling membantu, saling mendukung sebisa mungkin. Sebagai bagian dari klub ini, kami memahami bagaimana situasinya secara global dan tanggung jawab yang kami miliki. Saya hanya dapat berbicara dari pengalaman pribadi saya setelah berada di sini dalam waktu yang lama dan bersama berbagai manajer serta staf. Para pendukung selalu tetap sama, kami telah mengumpulkan beberapa pendukung baru selama bertahun-tahun, tetapi semua latar belakang dan perbedaan latar belakang adalah sesuatu yang sepenuhnya kami sadari, dan saya bangga dengan apa yang diwakili dan telah dilakukan klub ini selama ini. Dan saya sangat menyadari hal ini. Jadi, jelas ya, Michael Carrick tidak mungkin memberikan pendapat yang kontra dengan Jim Ratcliffe. Bagaimanapun juga Jim Ratcliffe kan bos besarnya, dan dia pun juga menurut gue memberikan jawaban yang bagus. Artinya berusaha untuk normatif, berusaha untuk tampil di tengah-tengah.
Dan ini menurut gue merupakan cara komunikasi yang baik. Oke, update berita tim. Siapa saja yang ada dan yang absen. Mason Mount semakin mendekat. Artinya mendekat untuk bisa kembali lagi. Kita harus bersabar dengannya. Kita tidak ingin memaksakan apapun. Dia adalah bagian penting dari tim dan kita ingin dia kembali dan bugar ya. Sehingga dia bisa memberikan dampak besar bagi kita. Dia semakin dekat, yang merupakan hal yang bagus untuk kita. Matthijs juga sedang berusaha. Dia sedikit tertinggal dari Mason. Kita hanya mencoba untuk bekerja dengannya, memajukannya untuk mencoba dan membuatnya semakin dekat. Jadi, dua pemain ini masih akan absen ya, Mason Mount dan juga Matthijs de Ligt. Dan dari update Michael Carrick, posisi Mason Mount lebih dekat untuk kembali dibandingkan dengan Matthijs de Ligt. Gua perkirakan baru bulan depan kedua pemain ini akan memperkuat Manchester United lagi. Jadi, sekali lagi ya, dua pemain ini absen. Lalu Michael Carrick juga memberikan pendapat terkait dengan Everton. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pertandingan ini. Tim asuhan David Moyes sulit dikalahkan. Dia adalah manajer yang sangat bagus dengan pengalaman yang dimilikinya. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di liga ini. Ini adalah tantangan baru bagi kami dan salah satu yang kami nantikan. Kami telah memiliki banyak waktu untuk menantikannya. Ini akan membutuhkan banyak usaha. Saya tahu ini stadion baru ya dari Everton, tetapi secara historis selalu sulit untuk bertandang menghadapi Everton. Atmosfer yang diciptakan para pendukung selalu menjadi salah satu pertandingan tersulit yang pernah saya alami. Jadi kami menyadari hal itu. Kami berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kami memiliki hal-hal yang perlu ditingkatkan, tetapi kami memiliki dasar dan fondasi yang baik untuk melangkah maju. Semangat yang baik dan kami akan memanfaatkan hampir semua itu pada Senin malam nanti. Ya, jadi Michael Carrick juga menyadari Everton bukan lawan yang mudah ya. David Moyes dan juga bagaimana Everton yang tampil di kandang sendiri ini sering kali juga memberikan kejutan. Semoga itu tidak terjadi ya ketika menghadapi Manchester United. West Ham, jadi ditanyakan juga terkait dengan pertandingan sebelumnya menghadapi West Ham. Kita harus mengambil hasil imbang dan tidak terbawa suasana juga ketika memenangkan pertandingan, dan kita tidak akan terbawa suasana jika tidak mendapatkan 3 poin. Ada pemahaman bahwa pertandingan sulit dimenangkan di liga ini dan itu telah terbukti bukan hanya untuk kita. Banyak hal positif dalam penampilan kita, terutama dalam hal mengontrol pertandingan dan bagaimana kita menjalani pertandingan. Ada banyak hal baik, mungkin sedikit terbuka menjelang akhir pertandingan ketika kita mengejar ketertinggalan. Kita terlihat berbahaya dan mencetak gol di menit-menit akhir adalah hal yang sangat positif. Poin penting bagi kita, tentu saja kita ingin memenangkan pertandingan, tetapi itu jelas bukan hal yang buruk dan bukan hal yang negatif, artinya mendapatkan hasil seri ya. Kita sama seimbangnya saat memasuki pertandingan seperti saat kita keluar dari pertandingan. Jadi sepakat gue, karena banyak sekali fans nampak sangat kecewa dengan hasil imbang menghadapi West Ham United. Tapi kalau dilihat dari pertandingannya, menurut gue banyak hal positif. Kalau semua pertandingan fans sangat wajar mengharapkan kemenangan, tapi menurut gue hanya mengharapkan kemenangan saja lalu menutup mata dengan keadaan pertandingan itu juga tidak bijaksana sih menurut gue ya. Yang gue saksikan ketika menghadapi West Ham, ya ada banyak hal positif. Ada hal negatif, iya, tapi ada banyak hal positif juga. Dan hasil imbang yang didapatkan ketika menghadapi West Ham, menurut gue ya, melihat situasi di pertandingan, ya ini merupakan hasil yang bagus. Mungkin hasil yang maksimal pada saat ini. Sekali lagi, hasil maksimal pada saat ini untuk Manchester United. Ya, ada pernyataan terkait dengan jeda. Dan juga ada kemungkinan pertandingan persahabatan di tengah musim, tapi tidak akan gue bahas ya, karena ya tidak begitu berpengaruh ke situasi menghadapi Everton nanti. Jadi kurang lebih seperti itu Sobat Football United apa yang dikatakan oleh Michael Carrick. Michael Carrick paham betul bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Ya mudah-mudahan Manchester United paling tidak bisa menjaga rekor tidak kalah dulu. Ini menurut gue hal yang positif yang saat ini ada setelah 5 pertandingan untuk diteruskan di pertandingan selanjutnya. Everton sedang dalam situasi yang positif juga, walaupun di pertandingan terakhir mereka mendapatkan kekalahan, tapi secara keseluruhan menurut gue ya mereka sangat-sangat patut diwaspadai. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar-lancar terus ya puasanya. Thank you.